Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen ngajak teman-teman sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol santai ya teman-teman. Jadi teman-teman, semenjak 2 hari yang lalu yaitu tepatnya hari Jumat, setelah syarat Jumat, PDIP lewat ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri udah secara resmi menetapkan capres mereka ya, yaitu Ganjar Pranowo. Di sisi lain ada koalisi perubahan yang juga dimotori dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan sudah secara resmi menentukan capres pilihan mereka, yaitu Anies Baswedan teman-teman. Di sisi yang lain lagi ada beberapa partai besar yang membuat wacana koalisi besar. Di situ ada Gerindra, ada PKB, ada PAN, ada Partai Golkar, dan Partai P3 yang sampai dengan saat ini sepertinya belum secara resmi mengumumkan ya siapakah capres dari mereka ya, capres pilihan mereka. Dan bahkan kalau kita lihat juga sepertinya agak alot ya teman-teman, karena sepertinya memang dealnya agak susah, karena memang kita lihat beberapa partai yang mengusung koalisi besar itu sepertinya memiliki capres masing-masing, walaupun yang secara yang kuat gitu kan adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Cuman untuk kursi cawapresnya pastinya kan mereka juga punya kepentingan, tiap-tiap partai yang mendukung koalisi tersebut. Jadi ya, sehingga sampai saat ini pun sepertinya kita belum bisa sebagai warganet ini belum tahu ya siapa sih nanti capres yang ketiga ya. Yang jelas sudah ada 2 ya teman-teman. Untuk saya sendiri pun ngelihat ini kalau yang notabene yang udah ada 2 ini memang ketat sekali ya teman-teman, antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Walaupun saya kemarin juga sempat kaget, surprise, karena memang kalau kita lihat dari perjalanannya, rekam jejaknya Ganjar Pranowo tuh dari setahun yang lalu sepertinya agak peluangnya kecil gitu ya kalau untuk menurut pandangan orang awam untuk kemudian jadi capres dari PDIP. Tapi memang sepertinya memang dinamika politiknya berubah terus. Memang harus realistis, sepertinya memang keputusannya sangat tepat ya khusus untuk PDIP. Kalau memang nanti resmi ada 3 calon, ini berandai-andai ya teman-teman, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Tentunya nggak akan mungkin terjadi, akan sangat sulit untuk salah satu kontestan di 2024 nanti untuk menang 1 putaran. Tentunya kalau untuk menang 1 putaran itu adalah mereka memperoleh suara 50+1 ya teman-teman, 50+1%. Terlepas dari itu teman-teman, kalau kita lihat masing-masing tiap kontestan ini berimbang ya, sepertinya pendukungnya, pemilihnya nanti berimbang. Kalau saya sendiri, saya memang lama berharap kalau ya insya Allah lah kalau Anies Baswedan bisa maju dan sukses di 2024 nanti. Karena kalau saya lihat, kalau saya sendiri pribadi, kalau saya lihat Anies Baswedan ini sosoknya kalau menurut saya itu spesial ya kalau untuk saya pribadi. Jadi beliau tuh kalau saya lihat memang memiliki karisma khusus ya. Kalau kita lihat beliau ini merupakan sosok yang religius. Di sini kalau saya bilang religius, tolong jangan dikait-kaitkan dengan intoleransi ataupun kedekatan dengan kelompok-kelompok yang menganut garis keras. Tidak ya. Kalau kita lihat memang jauh sebetulnya. Dan saya pun sangat senang gitu kan kalau melihat perkembangan daripada perjalanannya politik Anies Baswedan saat ini ya. Sekarang partai yang mendukung beliau tuh udah jelas 2 partai besarnya adalah partai yang memang berasaskan kan konsep nasional ya. Walaupun yang satu partai berasaskan Islam gitu kan. Ada 2 yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kan asasnya konsepnya nasional gitu kan.
Terus kalau kita lihat memang dia itu sosoknya sosok religius. Jadi Anies Baswedan itu diwawancari sama stasiun TV asing kena gitu kan. Suruh ngasih kuliah di universitas asing yang terkenal di UK pun ya pas lah, cocok beliau ngasih kuliah khusus ya tentang negara-negara di Asia Tenggara ya. Perpolitikan di negara-negara Asia Tenggara di Universitas Oxford ya di UK. Keren kan? Kalau beliau secara religius pun kalau lagi ibadah kemudian memberikan ceramah pun ya kena apa semua, karena memang ilmunya dia kayak sepertinya komplit ya, berimbang, balance ya. Jadi sosoknya religius, kemudian memang intelektualitasnya tinggi ya, basic pendidikannya pun oke gitu kan. Nah itu salah satu yang spesial kalau menurut saya. Yang kedua, beliau itu kalau kita lihat memiliki independensi tinggi ya. Jadi sepertinya beliau itu sangat independen sekali, Anies Baswedan ini. Jadi sepertinya walaupun orangnya ramah senyum, kalau ngobrol tuh ramah, tapi saya lihat beliau itu memiliki kredibilitas sama independensi yang sangat kuat ya. Jadi sepertinya nggak mudah orang lain untuk mengintervensi Anies Baswedan ini. Jadi dia benar-benar independen sekali ya, memiliki independensi yang kuat. Jadi nggak mudah ya orang sepertinya untuk intervensi Anies Baswedan itu sangat susah. Walaupun dia terkesan orang yang ramah gitu kan. Makanya kalau kita lihat sepertinya kan beberapa partai beberapa bulan yang lalu ketika beliau diumumkan sebagai capres dari Koalisi Perubahan, beberapa tokoh di Koalisi Perubahan juga mengungkapkan bahwa Anies Baswedan juga diberi keleluasaan untuk menentukan cawapresnya gitu kan. Itu menunjukkan kalau beliau memiliki tingkat independensi yang sangat kuat. Nggak mudah sekalipun mungkin tokoh-tokoh ataupun dari partai yang mendukung beliau itu untuk intervensi beliau pun nggak akan mudah gitu kan. Memang dia sangat independen ya kalau kita lihat gitu kan. Jadi itu salah satu yang faktor terpenting, karena memang kalau untuk jadi pemimpin memang salah satu faktor terpentingnya kalau di Indonesia ini saya yakin adalah salah satunya yang terkuat adalah memiliki kredibilitas dan independensi yang kuat gitu kan. Kalau kita lihat tokoh yang mirip sama beliau tuh Mahfud MD ya teman-teman. Mahfud MD ini saya lihat juga mirip gitu kan. Dia memiliki kredibilitas sama independensi yang kuat tuh. Jadi siapapun dia kayaknya, siapapun orangnya nggak akan bisa ya sepertinya mengintervensi Mahfud MD ini. Dia punya kemiripan, walaupun memang kalau Mahfud MD agak keras, tegas gitu kan. Kalau Anies Baswedan ini kadang-kadang dia responnya lebih lebih halus gitu kan. Banyak kan memang isu-isu yang negatif tentang Anies Baswedan itu banyak banget gitu kan. Bahkan kadang-kadang orang yang berkata kasar gitu kan, bully gitu kan. Cuman Anies Baswedan teman-teman lihat beliau itu santai, nggak pernah merespon, nggak pernah ngoreksi gitu kan. Nggak, sekalipun marah-marah pun enggak ya. Justru yang kita lihat tuh kalau beliau diwawancarai gitu kan, diajak, selalu tampilannya itu senyum gitu kan. Senyum walaupun kita nggak tahu kondisi hatinya, tapi selalu. Dan senyumnya itu memberikan arti tersendiri ya. Sepertinya memang menunjukkan pribadi beliau ya, secara umum menunjukin pribadi beliau. Teman-teman lihat aja ketika Anies Baswedan itu diwawancarai ataupun ngobrol kan, diajak komunikasi gitu kan, kita lihat selalu ada senyumnya yang cerah gitu kan, menunjukkan bahwa beliau itu juga pribadi yang hangat, menyenangkan gitu kan, dan juga adem. Karena kalau kita lihat berapa banyak sih serangan ke Anies Baswedan, isu-isu terhadap Anies Baswedan, apa pernah kita lihat kemudian dia meresponnya dengan sesuatu yang keras atau agresif ataupun dengan kata-kata kasar? Sampai sekarang juga saya nggak pernah melihat hal tersebut ya gitu kan. Belum lagi memang beliau juga memiliki pengaruh yang kuat ya di luar negeri ya, pengaruh yang kuat. Karena memang kalau kita lihat sekelas stasiun TV ABC News di Australia pun mengundang Anies Baswedan ini untuk wawancara kan, untuk diwawancarai kan.
Dan memang cemerlang dia di situ menunjukkan kredibilitas dan tingkat intelektualitas beliau ketika wawancara itu. Kalau teman-teman masih penasaran, lihat saja di YouTube, di kanal YouTube, cari wawancara stasiun televisi ABC News di Australia kepada Anies Baswedan gitu kan. Terus kita lihat ketika beliau memberikan kuliah secara umum ya tentang politik di Asia Tenggara di Universitas Oxford ya, di Oxford University di United Kingdom ya, di Inggris sana. Itu nggak sembarangan ya universitasnya teman-teman, nggak sembarangan. Yang hadir juga para dosen, para mahasiswa-mahasiswi terbaik ya, bahkan mungkin terbaik di dunia yang datang sampai sana. Itu kan nggak sembarangan kan. Beliau di depan para dosen kan, di depan para dosen, di depan para mahasiswa-mahasiswi dengan cemerlang ya komunikasi gitu kan. Komunikasinya ketika memberikan kuliah umum tentang politik di Asia Tenggara, beliau itu luar biasa menguasai materinya itu teman-teman. Begitupun juga saya juga salut ketika beliau datang ke Yogyakarta, kemudian mengadakan ngobrolan dengan para jemaah di Masjid Jogokarian gitu kan. Itu memang dia dekat sekali ya dengan orang berbagai lapisan masyarakat ya. Bahkan yang saya kagum ketika dia diwawancarai oleh salah satu channel YouTube yang ada di Yogyakarta ya, dia jawabnya komunikasi dengan bahasa Jawanya lancar dan mirip sekali dengan orang asli sini sudah ya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa beliau itu memang akrab, ramah, dan sepertinya dia ramah ya, akrab dengan berbagai lapisan masyarakat, ditopang dengan kemampuan intelektual dan juga dia punya sosok yang religius gitu kan. Sekali lagi kalau saya bilang religius, teman-teman tolong jangan dikait-kaitkan dengan politik identitas ataupun dengan kedekatan dengan ormas-ormas yang garis keras, enggak ya. Alhamdulillah kalau saya lihat sekarang Anies Baswedan ini kan calon pemimpin bangsa, jadi dia lebih netral sekarang nih. Lihat aja dari sosok partai pendukungnya udah ketara kan, 2 partai nasional kan. Kemudian kalau kita lihat dari jubirnya kan, jubirnya itu udah pas banget, itu orang yang konsepnya nasionalis, yaitu Henry Satrio ya, pengamat politik. Henry Satrio itu tokoh yang saya juga senang lihat beliau itu kan. Kalau ketika diwawancarai itu memang tokoh yang memiliki background dan konsep nasionalis. Jadi partai pendukungnya udah partai nasionalis. Orang-orang di sekitarnya pun orang-orang nasionalis semua. Bapak Surya Paloh gitu kan, AHY gitu kan, memang itu tokoh-tokoh nasional ya, tokoh-tokoh nasionalis. Juru bicaranya Henry Satrio, semuanya memang di sekeliling Anies Baswedan ini memang sampai hingga saat ini orang-orang nasionalis yang memang sangat penting diperhatikan ya. Memang beliau kan insya Allah kalau memang bisa sukses terpilih calon pemimpin negara yang memang dalam satu negara ini memang banyak golongan, banyak suku bangsa, banyak keyakinan, kepercayaan dan keyakinan gitu kan. Tentunya harapan saya memang pas posisi Anies sekarang kan. Jadi memang posisinya memang berdiri sebagai dengan didukung oleh tokoh-tokoh nasionalis. Itu yang memang dari dulu saya harapkan tentang sosok Anies Baswedan. Terlepas dari itu, kalau saya lihat memang beliau komplit ya, sosoknya religius, memiliki basic kemampuan intelektualitas yang tinggi, memiliki independensi yang tinggi sama kredibilitas. Beliau juga memiliki basic pendidikan yang luar biasa ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau dilihat dari garis keturunannya pun beliau memang keturunan salah satu cicit dari pahlawan nasional Indonesia. Kurang apa lagi teman-teman gitu kan. Cuman memang di satu sisi lawannya juga kalau untuk saat ini berat ya teman-teman, berat, lawannya berat memang. Kalau sosok Ganjar Pranowo pun memiliki karisma dan memiliki kedekatan yang kuat ya dengan masyarakat, khususnya masyarakat di area wilayah Jawa Tengah itu kuat banget, baik Jawa Tengah ataupun Yogyakarta. Karena memang beberapa bulan terakhir kalau saya sering jalan-jalan ke pasar gitu kan, saya selalu nanya ke kebun, nanya orang gitu kan,
kira-kira jagonya siapa Pak? Rata-rata kalau di area Yogyakarta, Jawa Tengah ini nggak lain ya jawabannya Ganjar Pranowo, nggak lain gitu kan, nyaris hampir 100% gitu kan. Nah ini PR ya teman-teman, mungkin di Jawa Timur juga mirip-mirip ya gitu kan, dan ini PR karena memang Jawa Tengah dan Jawa Timur ini merupakan salah satu provinsi yang memang jumlah penduduknya terbanyak ya, pemilihnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan nyaris sejarahnya kalau mau menang di Pilpres di Indonesia sepertinya harus menang dari salah satu dari 2 provinsi tersebut gitu kan. Tuh, jadi itu PR buat partai pengusung Anies Baswedan, juga sahabat dan pendukung Anies Baswedan gitu kan. Kalau memang mereka pengen menang gitu kan, memang pilihannya memang harus cari tokoh yang memang kalau mau membentuk kayaknya udah susah ya gitu kan, untuk bikin relawan akar rumput yang kuat. Waktunya cuma setahun ya teman-teman. Jalan satu-satunya yaitu instan, yaitu nggak tokoh yang memang punya pengaruh yang kuat, baik mungkin di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur, untuk menambah perolehan suara Anies Baswedan. Dan tentunya teman-teman mungkin punya pilihannya ya teman-teman, karena di 2 tempat itu yang cara yang paling instan adalah pemilihannya nanti dari wakil ininya ya, wakil presiden, dan tentunya dalam pemilihan orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi tim suksesnya Anies Baswedan. Tentunya memang tokoh-tokoh yang bisa memang memiliki pengaruh dan karisma baik di wilayah Jawa Tengah ataupun di wilayah Jawa Timur. Itu yang kunci yang memang sangat vital. Oke teman-teman, sepertinya tambah seru ya teman-teman, kedepannya masih panjang, tapi memang persaingannya sangat ketat gitu kan. Dan memang kalau kita lihat memang Ganjar Pranowo ini magnetnya sangat kuat ya, baru diumumin Jumat, Sabtunya sepertinya Partai Hanura itu langsung dukung beliau kan. Nggak lama dari petinggi PAN-nya udah ada, petinggi dari Partai PAN juga udah menyatakan siap untuk membangun setelah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai capres. Petinggi PAN langsung mengungkapkan siap untuk membangun komunikasi politik dengan PDIP. Ini kan ketara sekali, magnetnya sangat kuat sekali untuk Ganjar Pranowo. Oke teman-teman, oke, terlepas dari itu semua, kita berharap negara kita kedepannya mendapatkan sosok pemimpin yang luar biasa, yang memang kompeten gitu kan, yang memang sanggup memberikan solusi bagi masalah-masalah negara kita di masa yang akan datang. Karena memang siapapun yang memimpin Indonesia di tahun 2024 nanti, sepertinya memang PR-PR besar udah menanti mereka di depan ya gitu kan. Masalah separatisme di Papua, masalah ekonomi gitu kan, masalah korupsi itu memang di depan mata itu kan. Dan tentunya itu juga berat gitu kan, dan membutuhkan memang pemimpin yang betul-betul kompeten ya, memang betul-betul memiliki kredibilitas, memiliki tingkat intelektualitas, memiliki independensi gitu kan, yang memang itu faktor-faktor itu dibutuhkan untuk memberikan solusi dari masalah-masalah itu. Oke, terlepas dari itu teman-teman santai, ini obrolan siang hari ini semoga nambah teman-teman sedulur saya di channel saya ini gitu. Oke teman-teman, matur nuwun, saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang lagi sekarang jalan-jalan dan lagi mungkin berkunjung ke tempat familinya untuk bersilaturahmi. Oke gitu, matur nuwun teman-teman.